Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui media daring. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar anak-anak kelas 9 A, B, C, D, E, F, G, H, I? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak yang Ibu cintai, Ibu akan memperkenalkan materi pendidikan agama Islam kelas 9. Perlu Ananda ketahui, kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama Islam terdiri dari 13 KD, 7 KD untuk semester ganjil, 6 KD untuk semester genap. Baik, untuk semester ganjil KD 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. Ayat Al-Quran tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah ini nanti kita pelajari Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53, surat An-Najm surat ke-53 ayat 39 sampai 42, dan surah Al-Imran surat ketiga ayat 159. Nah ini mencakup kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta pengamalan kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Next, KD 1.2 ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai sesama. Yang kita pelajari nanti dalil tentang perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Ini mencakup surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13, hadis tentang perilaku menghargai perbedaan, hadis tentang perilaku toleransi, dan hadis tentang perilaku toleran dan menghargai sesama muslim. Yang kedua, kandungan, dalil, serta perilaku toleransi dan menghargai perbedaan dalam keseharian. Nah ini mencakup kandungan dalil perilaku toleransi dan menghargai perbedaan, contoh perilaku toleransi dan menghargai perbedaan, terakhir hikmah perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Baik anak-anak, kita lanjut ke KD 1.3 dan KD 1.4, iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada hari akhir mencakup satu, pengertian iman pada hari akhir, kedua, macam-macam kiamat, yang ketiga, gambaran peristiwa hari akhir, yang keempat, tahapan peristiwa setelah hari akhir. Lanjut mempelajari perilaku dan hikmah beriman kepada hari akhir, mencakup satu, perilaku beriman pada hari akhir, dua, hikmah beriman kepada hari akhir. Lanjut beriman kepada qada dan qadar. Nanti yang kita akan pelajari iman kepada qada dan qadar mencakup satu, makna qada dan qadar, kedua, dalil tentang qada dan qadar, yang ketiga, macam-macam takdir. Lalu kita pelajari juga perilaku dan hikmah beriman kepada qada dan qadar, mencakup perilaku beriman pada qada dan qadar, yang kedua, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Lanjut KD 1.5, perilaku jujur dan menepati janji. Yang akan kita pelajari nanti perilaku jujur mencakup satu, pengertian perilaku jujur, dua, perintah berperilaku jujur, ketiga, penerapan perilaku jujur. Kita pelajari juga nanti perilaku menepati janji mencakup
pengertian perilaku menepati janji, kedua perintah perilaku menepati janji, dan penerapan perilaku menepati janji yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk KD 1.6, hormat dan taat kepada orang tua dan guru, yang akan kita pelajari nanti berperilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, ini mencakup satu, makna hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Yang kedua, perintah hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kita pelajari juga nanti penerapan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru, mencakup satu, perilaku hormat dan taat kepada orang tua. Kedua, perilaku hormat dan taat kepada ibu guru dan bapak guru. Yang terakhir, hikmah berperilaku hormat serta taat kepada orang tua dan guru. Next, KD 1.7, tata tertib krama, sopan santun dan rasa malu. Kita pelajari nanti tata krama dan sopan santun yang mencakup satu, pengertian tata krama dan sopan santun dalam Islam. Kedua, perintah berperilaku sesuai tata krama dan sopan santun. Ketiga, penerapan tata krama dan sopan santun dalam keseharian. Yang keempat, hikmah perilaku tata krama dan sopan santun dalam keseharian. Nanti kita akan pelajari juga rasa malu yang mencakup satu, pengertian dan perintah memiliki rasa malu dalam Islam. Yang kedua, macam-macam rasa malu. Yang ketiga, bentuk perilaku rasa malu dalam keseharian. Dan yang keempat, hikmah mengedepankan rasa malu dalam keseharian. Lanjut untuk KD 1.8, ibadah zakat, yang nanti akan kita pelajari perintah zakat yang mencakup satu, makna dan dalil zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Yang ketiga, ketentuan zakat. Kita pelajari juga nanti hikmah zakat yang mencakup satu, hikmah zakat bagi diri sendiri. Yang kedua, hikmah zakat bagi kehidupan beragama. Yang ketiga, hikmah zakat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik anak-anak yang solih dan solihah, KD untuk semester ganjil selesai kita bahas. Next, untuk semester genap, lanjut kita langsung ke KD 1.9, ibadah haji dan umroh. Nanti yang kita akan pelajari ketentuan ibadah haji dan umroh dalam syariat Islam yang mencakup satu, pengertian haji dan umroh. Kedua, ketentuan ibadah haji dan umroh. Yang ketiga, perkara yang dilarang di dalam ibadah haji dan umroh. Kita pelajari juga nanti pelaksanaan serta hikmah ibadah haji dan umroh, mencakup satu, pelaksanaan dan manasik ibadah haji. Kedua, pelaksanaan dan manasik ibadah umroh. Yang ketiga, hikmah ibadah haji dan umroh. Kita lanjutkan ke KD 1.10 dan KD 1.11, penyembelihan hewan dalam syariat Islam dan kurban serta akikah. Penyembelihan hewan dalam syariat Islam nanti akan kita pelajari tentang ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam yang mencakup satu, ketentuan orang yang menyembelih. Kedua, ketentuan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, ketentuan alat penyembelihan. Dan yang keempat, ketentuan menyembelih. Nanti kita akan pelajari juga tata cara penyembelihan hewan yang mencakup satu, tata cara penyembelihan secara tradisional. Yang kedua, tata cara penyembelihan hewan secara mekanik. Lanjut, kurban dan akikah yang nanti akan kita pelajari masalah kurban, mencakup satu, pengertian dan hukum kurban. Dua, ketentuan dan syarat ibadah kurban. Yang ketiga, hikmah pelaksanaan kurban. Kita pelajari juga tentang akikah, mencakup satu, pengertian dan hukum akikah. Kedua, ketentuan hewan akikah. Yang ketiga, tata cara dan pembagian daging akikah. Yang keempat, hikmah pelaksanaan akikah. Yang terakhir, KD 1.12 dan KD 1.13, sejarah perkembangan dan tradisi Islam di Nusantara.
Yang akan kita pelajari nanti sejarah Islam di Nusantara mencakup 1. Teori masuknya Islam di Nusantara. 2. Peran Wali Songo dalam perkembangan Islam di Nusantara. Yang ketiga, faktor-faktor perkembangan Islam di Nusantara. Kita pelajari juga nanti kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang mencakup Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, Kerajaan Banjar, Kerajaan Gorontalo, dan Kerajaan Ternate dan Tidore. Untuk tradisi Islam di Nusantara yang akan kita pelajari nanti akulturasi tradisi Islam di Nusantara yang mencakup 1. Tradisi Nusantara sebelum kedatangan Islam. Yang kedua, akulturasi tradisi Islam. Kita pelajari juga nanti melestarikan tradisi Islam di Nusantara yang mencakup halal bihalal, kupatan, dan masih banyak lagi tradisi-tradisi Islam yang harus kita lestarikan. Alhamdulillah, selesai sudah pembagian KD materi pendidikan agama Islam semester ganjil dan genap. Terima kasih kepada anak-anak soleh solihah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.